Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengenai tentang hakikatul insan, hakikat manusia, maka hakikatul insan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah makhluk. Makhluk merupakan ciptaan Allah SWT seperti manusia, tumbuhan, binatang, maupun yang lainnya. Dalam makhluk mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, alal fitrah, berada dalam kesucian. Fitrah adalah sifat asal kesucian. Manusia atau setiap bayi yang dilahirkan ke alam dunia, maka berada dalam fitrahnya, berada dalam kesucian, masih berada dalam keimanan terhadap Allah SWT. Yang kedua adalah lemah. Manusia diciptakan juga dalam keadaan yang dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala manusia mengalami lemah azam, lemah tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Maka salah satu hadis dalam kitab Bulughul Maram menyatakan bahwa orang yang paling kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, melainkan orang yang kuat itu ialah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga adalah bodoh. Manusia diciptakan dalam keadaan bodoh, jahil. Saat manusia lahir ke alam dunia, maka manusia tidak memiliki kemampuan apapun. Yang keempat adalah fakir. Manusia diciptakan dalam keadaan fakir. Artinya, manusia membutuhkan pertolongan dari sesama manusia, terutama pertolongan dari Allah SWT. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu antum fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Bahwasannya kitalah yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh kepada hambanya untuk berdoa, ud'uni astajib lakum. Yang kedua adalah dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang lainnya. Di antaranya yaitu dengan ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak Adam karena nafku ruhi telah ditiupkan ruh. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagaimana keistimewaannya, diberikannya rezeki, diberi akal, diberi jasad yang sempurna. Yang ketiga, ditundukkannya alam. Manusia dimuliakan karena musahurun lahu, telah ditundukkannya alam ini, sehingga manusia dapat menjadikan alam ini sebagai alat sumber daya kehidupannya. Yang ketiga adalah dibebani. Manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab, dibebani amanah, ibadah, dan khilafah. Yang pertama adalah ibadah. Manusia diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka Allah SWT berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Yang kedua adalah khilafah. Manusia ditugaskan untuk khilafatul fil ard, menegakkan hak dan keadilan di muka bumi. Menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya, melestarikan alam ini dengan sebaik-baiknya, dan menegakkan hak serta keadilan di muka bumi ini. Yang keempat adalah bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyam, diberi pilihan apakah iman ataupun kufur. Maka Allah SWT memberi 2 jalan, wa hadainahu najdain. Manusia bebas memilih tentang kehidupannya, mau beriman kepada Allah SWT ataupun mau tidak beriman kepada Allah SWT. Yang kelima adalah balasan. Setiap manusia melaksanakan ibadah, syukur, menjalankan amanahnya, maka setiap pekerjaan itu ada timbal baliknya kepada manusia itu sendiri, yaitu balasan.
atas rasa keimanan, balasan dengan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah jannatun fil ardi was samawat. Balasannya adalah surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya adalah jannatun fil ardi was samawat. Yang kedua adalah balasan untuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya tentunya adalah an-nar, neraka. Maka kita selama hidup di alam dunia ini, melainkan kita hidup di alam dunia merupakan sebuah perjalanan untuk menuju kepada akhir perjalanan kita, yaitu yaumil akhir. Maka kita harus menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya untuk mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.